Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM di channel Ian's Vlog. Kali ini kita mau mereview salah satu unit mobil yang akan dijual oleh pemiliknya. Dan seperti biasa, Ian's Vlog sebagai pembantu menjualkan. Ini adalah unit Honda Mobilio tahun 2015 Matic CVT ya, tipenya tipe E. Platnya plat AD Klaten dan ini akan dijual oleh pemiliknya dengan harga 140 juta nego. Nah, bagaimana kondisinya? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum, share apabila dirasa video ini bermanfaat. Oke teman-teman, saat ini kita berada di Bandara Adi Sumarmo ya. Iya, ini kita perdana review mobil di tempat ini karena ternyata tempatnya kan luas ya. Dan kita bisa pilih-pilih lokasi, dan ini kebetulan juga di bawah pohon ya. Jadi walaupun ini jam 10 siang, setengah 11 malam, tapi tetap suasana masih bisa terkondisi ya. Oke, kita kembali ke mobil ini, Honda Mobilio tahun 2015 Matic CVT yang akan dijual oleh pemiliknya. Ini pemiliknya tetangga saya di Tegalsari Kadipiro ya. Dan ini sebenarnya beliau beli juga belum lama, tapi karena ada kebutuhan dan juga pengen tuker mobil yang lebih kecil, akhirnya dijual lagi. Nah, ini harga 140 juta nego itu adalah harga ketika dia dapat beli mobil ini. Nah, sudah dilakukan beberapa perbaikan, tapi ya tetap dijual dengan harga yang pengennya sih sama dengan harga belinya. Nah, jadi nanti silahkan nego sendiri ya. Kemarin pemilik yang saat ini sudah melakukan perbaikan beberapa karena sebelumnya kaki-kakinya agak bermasalah dan sebagainya, dan ini sudah diperbaiki dan sudah dalam kondisi baik, siap pakai lagi ya. Nah, ini secara umum untuk bodi lumayan ya, banyak orinya, mulus, walaupun ada ya spet tetap ada, baret-baret halus tetap ada, bukan yang no minus ya, minus dikit-dikit tetap ada, tapi secara umum kondisi baik. Atap-atap jamin rapet ya, tidak ada yang bocor. Cat masih banyak orinya. Oke. Ini masih ngaleng semuanya ya. Oke, muter ini masih bagus, warnanya putih bersih ya, kesannya mobil mewah gitu ya, Honda Mobilio. Nah, ini sudah dipasang kaca film juga, jadi teman-teman nanti nggak perlu ragat kaca film. Kemudian mika lampu depan belakang semuanya dalam kondisi baik ya, tidak ada yang burem-burem. Ini Matic CVT EVTEC teknologinya ya, jamin irit. Saya belum tes red lama ya, tes drive, tapi perkiraan saya 1 liter bisa tembus ya, mungkin 14-15 kilo mas bisa ya. Kemudian berikutnya untuk ban, kita mulai dari belakang dulu. Ini ban belakang pakai 3DK Forcium ya, buatan tahun 2023. bannya masih tebal, masih 80% lebih. Kemudian yang depan sama Forcium, buatan tahun 2023. Berarti ini ganti bannya rata semua ini. Kanan kiri kita cek sama ya. Jadi oh ini ada yang beda, ini belakang. Belakang kiri pakai Dunlop Sport buatan 2022. Ya, ini beda sendiri yang ini. Ringnya ring 15 ya, sama semua. Oke, itu untuk eksterior ya. Insya Allah eksteriornya siap pakai, jadi tidak ada yang menonjol perlu perbaikan. Walaupun ya tadi sudah saya sampaikan, spek-spek tetap ada ya, apalagi mobil sudah dipakai 2015, berarti 9 tahun ya. Oke, kita masuk ke interior. Interior seperti ini, joknya masih bludru original, setirnya juga masih bagus ya. Odometer 111.000. Kita nyalakan dulu sebentar. Ini ya, odometer 111.000 seperti ini. Kemudian head unitnya double din, upgradean ini sepertinya. Koreksi kalau saya salah, sepertinya upgradean touchscreen ya. Kemudian Matic CVT jelas. AC dingin 2 baris ya. Oke, seperti ini. Kemudian bagian down trim sopir juga masih mulus ya. Kemudian untuk lantai-lantai ini masih pakai karpet originalnya, masih rapi
insya Allah bukan bekas laka berat ataupun banjir ya. Walaupun nanti ada beberapa titik catatan nanti saya sampaikan. Jadi biar kita reviewnya juga review apa adanya. Kita nggak nutupi kondisi unit ya. Nah, oke, itu yang depan, yang belakang seperti ini. Nah, masih bagus juga. Ini masih mulus. Karpetnya juga masih baik. Masih original. Ini oke. Door trim oke. Dan kita ke baris belakang. Oke, tulangan belakang aman, tidak ada bekas laka. Oke, ini bagus juga. Tidak ada bekas repair-repair di sini, masih utuh. Nah, ini saya sampaikan sedikit minusnya ya. Di bagian belakang ini, terutama yang sini, ini entah mengapa ada bekas karat ya. Entah kenapa. Jadi bagian kuncian sabuk pengaman yang belah bawah, ini ada bekas karat. Tapi kalau dicek di bagian depan itu tidak ada bekas banjir. Nah, harusnya kan kalau banjir sampai depan ya. Ini nggak ada. Sini itu aman semua. Belah bawah karpet itu aman, nggak ada bekas-bekas banjir kalau yang depan. Cuma yang di belakang nggak tahu ya, mungkin dulu dipakai angkot-angkot barang atau bagaimana ya. Nah, kita nggak tahu sejarahnya. Tapi yang jelas insya Allah ini bukan bekas banjir, apalagi ini di Klaten ya. Itu untuk kondisi bodi interior ya. Kemudian untuk shock ya, kaki-kaki ini kemarin kita baru saja melakukan perbaikan ya. Yang perbaiki Mas Wildan, bengkel kaki-kaki sudah diperbaiki, jadi tidak terlalu gelodakan karena awalnya ini ada sedikit keluhan gelodakan. Nah, saat ini sudah lebih mending, lebih baik. Ini bagian kiri seperti ini. Oke ya kondisinya. AC dijamin dingin 2 baris sampai belakang, jadi ini salah satu mobil keluarga yang ideal ya seperti ini. Jadi 2 baris. AC-nya 2 baris minimal ya. Syukur-syukur sampai 3 baris, tapi ini enggak. Cuma sampai 2 baris tok. Untuk audionya pakai audio standar ya, jadi tidak pakai subwoofer tambahan. Masih bawaan pabrik tapi upgrade head unitnya saja. Seperti itu. Sudah dipasang kamera mundur juga, ini ada kamera mundurnya. Ya, plat AD Klaten, pajak hidup. Nah, cara secara sekilas sih mulus-mulus semua ya. Oke. Tidak ada kendala. Oke. Sekarang kita coba nyalakan mesin ya. Oke, langsung nyala. Kita bukakan mesin. Sebentar, ini nggak ada yang bantu, jadi saya buka kap mesin. Aduh, pakai bantuan kepala. Oke, siap. Ini sudah nyala ya mesinnya. Getarannya halus, minim getaran. Ini cuma kotor aja. Kalau mau disalon lebih bagus lagi. Ya, ini belum sempat disalon, jadi masih ada kotor-kotor kayak gini. Tapi minim rembesan oli, minim, hampir nggak ada. Jadi kering mesinnya. Jadi insya Allah mesin tidak ada kendala ya, siap pakai. Kita dengarkan mesinnya ya. Ini mic-nya tak copot mic saya. Kita dekatkan mesin. Halus kan ya suaranya. Oke. Jadi mesin kondisi baik. Nah, ini mika lampu depan juga masih bening-bening. Masih originalnya, belum gantian. Ini agak buram dikit di bagian luar ini sepertinya. Ini kalau mau disalon lagi bisa. Dan sini yang kiri ini kuning banget. Dalamnya masih original bawaan ya, pakai halogen, belum upgrade macam-macam. Sudah dilengkapi dengan fog lamp juga tipe E. Terus ini spionnya sudah di cover seperti ini ya. Jadi ada lampunya juga, memudahkan visibilitas pengendara yang lain.
Untuk kaca filmnya ini berapa persen ya kanan kiri ini ya? Sekitar mungkin 50% atau 40% ya. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam mobil ya. Karena di luar itu panas banget, Masya Allah, saya nggak betah ya. Ini jadi reviewnya tadi sekilas saja ya. Intinya mobil dalam kondisi baik ya. Siap pakai, ada minus-minus wajar pemakaian ya. Walaupun ini bukan unit istimewa saya katakan ya. Kalau dikatakan istimewa nggak juga. Tapi dalam kondisi baik, mesin baik, aman. Kemudian ini matic juga aman. Oke ya, nggak ada masalah. Kemudian ada kamera mundurnya juga, head unit sudah di-upgrade. Odometer 110 ribuan ya. Saya kira itu pemakaian wajar, tidak terlalu berlebihan juga untuk 9 tahun pemakaian ya. Jadi setahun kurang lebih jalan 15 ribuan ya, itu wajar. Nah, apalagi ini setir juga dalam kondisi baik, door trim oke semuanya. Harganya 140 juta masih bisa nego. Saya cek pasaran ya 145-an untuk Adi Solo ya. Jadi memang kecenderungannya mobil-mobil yang Adi Solo itu lebih mahal daripada mobil-mobil plat lain. Bahkan di mobil-mobil sekitarnya, plat sekitarnya, misalkan plat plat AB atau plat H yang jaraknya dekat. Itu kecenderungannya dengan tipe yang sama, kemudian tahun sama, kondisi sama, itu harga mobil di plat AD itu lebih mahal sedikit ya. Kenapa? Karena mungkin ya mobil-mobil AD terkenal baik ya kondisinya, apalagi kita kan jauh laut ya, jadi kondisi mobil itu jarang yang berkarat parah dan sebagainya ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau cek mobil ini silahkan. Kalau yang belum puas dengan review saya, karena review saya juga sebentar ya, monggo nanti bisa bawa teknisi lagi, bawa bengkel lagi, bawa reviewer lagi, bawa inspektor lagi, silahkan ya, dicek apa adanya saja, kita biar sama-sama enak ya. Yang jelas secara umum saya katakan mobil ini kondisi baik walaupun tidak istimewa ya. Minus ada yang sewu ya, ada sedikit karat di bagian apa namanya pegangan ini sabuk pengaman di belakang, nggak tahu ya itu bisa karatan bagaimana. Tapi yang kita cek di bagian depan itu tidak ada bekas banjir masalahnya. Jadi nggak tahu karatnya itu dari mana sumbernya ya. Baik depan maupun belakang tulangan aman semua. AC juga dingin. Dinginnya dingin apa ya ini? Saya katakan ya cukup dingin, tapi nggak dingin banget. Ya nggak dingin banget. Ya dingin kebutuhan, pokoknya adem lah gitu ya, nyaman di dalam mobil, tapi tidak sampai menggigil. Karena ini sudah saya mentokkan ya, mentokkan ini wis maksimal AC-nya. Ya alhamdulillah kita di dalam mobil ini nyaman, karena di luar itu panas banget. Itu ya dengan segala kondisi 140 juta nego, saya kira ini harga yang layak. Nah bagi teman-teman yang minat nanti bisa kontak nomor saya, nanti akan saya teruskan ke pembeli. Tawarannya berapa nanti sampaikan aja, tapi ya jangan ngawur-ngawur ya. Ini terakhir sudah ditawar 125, masih belum dikasihkan. Pengennya ya minimal ya 135. Nah kalau teman-teman kira-kira dengan kondisinya ini masuk, monggo bisa langsung kontak nomor saya, nanti lebih jelas bisa cek unitnya di Kadipiro ya, Solo gitu ya. Langsung nanti bisa saya temani atau mau langsung ketemu pemiliknya juga bisa. Yang jelas sekali lagi Inslog tidak markup harga. Harganya yang diberikan ini adalah harga sesuai request pemilik mobil. Begitu ya, matur suwun teman-teman. Dan kalau ada teman-teman yang butuh bantuan untuk dijualkan mobilnya atau dicarikan mobil, kita siap membantu. Oke, ini tambahan review sambil kita mengemudi ya. Jadi ini sudah kita test drive, walaupun jaraknya belum lama, tapi kita sudah dapat lah feelingnya, bagaimana kondisinya. Tadi saya nyoba di tol, maksimal yang waktu kita coba ya 125 km per jam. Itu karena treknya pendek ya, dari pintu tol Klodran sampai Bandara Adi Sumarmo itu hanya berapa kilo, dan jalan tolnya pun melengkung ya, jadi saya nggak berani kencang-kencang. Jadi maksimal 125 kilo yang kita coba tadi. Dan feeling berkendaranya ya lumayan anteng ya, lumayan saya katakan, tapi nggak anteng banget ya. Kemudian ini ada sedikit apa ya, kalau di jalan rusak ya, jalan rusak yang banyak batu itu ada suara gruk, nah, kayak gitulah. Nggak tahu ini apa yang perlu diperbaiki. Gruk gitu ya, seperti itu.
di bagian depan ya, entah ada bagian shock yang kurang kenceng atau terot dan sebagainya, saya belum ngecek ya. Intinya ya tidak sempurna tapi masih layak lah ya, kalau dipakai di jalanan yang lembahnya itu nggak parah juga masih oke. Ini setir kita lepas juga masih lurus ke depan. Nah ini kita lepas masih lurus ke depan jalannya. Setirnya juga ringan, nggak terlalu berat, apalagi kalau saya terbiasa pakai kuda yang setirnya cenderung lebih berat. Jadi kalau pakai mobil kayak gini terasa ringan, tapi ini juga ringan-ringan banget ya, karena ada beberapa mobil yang bisa digerakkan dengan satu jari. Kalau ini ya bisa sih, tapi masih ada apa namanya, perlu ada sedikit tenaganya dikit lah ya, tapi ini ringan, masih nyaman kok. Terus ini untuk setirnya bisa dinaik turunkan ya, naik turun, tapi nggak bisa maju mundur. Kemudian untuk spionnya ini retract standar, bukan auto retract ya, jadi belum bisa nekuk otomatis, nekuknya harus manual. Terus apalagi kenyamanan berkendara ya nyaman-nyaman saja, tenaganya ya masih oke. Saya coba transmisinya juga oke untuk S maupun L. Ini kita transmisi L nih. Buat nanjak-nanjak. Untuk barcode Pertalite belum ada, tapi coba nanti kita buatkan ya. Kalau enggak nanti teman-teman bisa buat sendiri lah, daftar sendiri. Ini KTP-nya atas nama pemilik yang sebelumnya, belum atas nama tetangga saya, jadi belum balik nama. Oke, seperti itu ya kondisinya. Insya Allah tidak mengecewakan lah ya, harganya 140 juta masih bisa nego. Cocok buat liburan akhir tahun dan liburan tahun baru ya. Mumpung ini momennya pas, nah, teman-teman beli mobil dulu, nanti akhir tahun bisa jalan-jalan langsung Ryan ya. Insya Allah ini langsung siap touring antar pulau di Indonesia. Gas. Oke, begitu tadi ya teman-teman, sedikit review Honda Mobilio tahun 2015 Matic CVT yang dijual 140 juta, masih bisa nego. Monggo bagi teman-teman yang minat bisa kontak kami di 085 624 20 80 64. Harganya langsung nego ke pemilik ya, jadi inslok tidak markup harga. Jadi nanti bisa nego-nego langsung dengan pemiliknya, dan teman-teman nanti dapat harga yang terbaik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Matur suwun, wassalamualaikum.